Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di pertemuan ke-46 dalam pembahasan Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita pada malam hari ini masuk di bab yang penulis tidak kasih judul bab, dikarenakan masih sambungan dari bab sebelumnya. Bab sebelumnya adalah mentaati ulama dan umara dalam pengharaman dan penghalalan. Siapa yang menghalalkan apa yang dihalalkan oleh ulama padahal diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya, maka judul bab sebelumnya, sungguh dia telah menjadikan ulama dan umaranya itu Rabb, Tuhan selain Allah. Nah, sekarang tanpa judul bab, lebih ke pembahasan hukumnya. Kalau kemarin halal haram, kalau ini hukum secara umum. Beliau hanya berkata babun, bab. Setelah itu langsung ayat, hadis. Kenapa? Kita baca dulu sedikit keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Karena ini tidak ada judulnya, tidak ada judul babnya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan ketika beliau mensyarah Kitab Tauhid, hadal babu min jinsil babil ladzi qablah. Bab ini masuk pada jenis bab sebelumnya. Jadi masuk di bab sebelumnya. Kilahuma fit taghyiri syari'illah. Bab sebelumnya dan bab ini yaitu terkait dengan merubah syariat Allah. Halal diubah menjadi haram, atau haram diubah menjadi halal. Itu sebelumnya. Ini juga masuk dalam bab ini, sama. Terus apa bedanya? Lakin hadzal bab yakhussu tahakum fil khusumat khos. Akan tetapi bab ini secara khusus membahas tahakum, saling berhukum terkait dengan masalah yang diperselisihkan. Kita ini kan kalau ada yang kita perselisihkan, ada adabnya. Ada adabnya kalau ada yang kita perselisihkan. Satu bilang misalnya makruh, satu bilang haram, satu bilang wajib, satu bilang sunnah. Kalau ada perbedaan begitu, kita ada adabnya, ada tahakumnya. Kita harus saling mengembalikan hukum itu ke siapa? Nah, ini yang perlu kita pahami di sini. Karena kapan kita kembalikan, misalnya kalau kita berdua berselisih antara ikhwan, kita hanya kembali ke saya, bukan lagi di dalil Quran dan Sunnah. Bukan lagi bilang, Ustaz, kalau yang menyatakan wajib, apa dalilnya? Tapi, gimana menurut antum ini? Itu kan tahakum namanya. Saling berhukum, meminta hukum, meminta pendapat. Bukan dalam tahap Quran dan Sunnah.
Orang yang diminta hukum tidak boleh dibilang kalau menurut saya tidak. Karena ini ada adabnya. Dalam bab tauhid, ketika kita adalah orang yang sempurna tauhid, maka kita akan menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim dalam seluruh masalah yang kita perselisihkan. Iya, dalam seluruh masalah yang kita perselisihkan. Telah banyak ayat, telah banyak hadis, tapi kita sebutkan dulu sedikit, nanti ada juga penulis sebutkan. Pertama, ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menegaskan bahwa kita harus berhukum kepada apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan dan jelaskan pada seluruh perkara yang kita perselisihkan. Jika berselisih, kan banyak juga masalah disepakati. Ada Quran surah An-Nisa 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna." Ya, ini di 65. Fala wa rabbika la yu'minuna. Sumpah, tidak demi Rabbmu wahai Muhammad, demi Tuhan, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka tidaklah beriman. Bayangkan, dibilang tidaklah beriman. Wajar masuk di tauhid. Fala wa rabbika, tidak demi Rabbmu wahai Muhammad, ada sumpah. La yu'minuna, mereka tidaklah beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Ya, kalau kita betul-betul orang yang beriman, bagus keimanannya, maka setiap yang perkara yang kita perselisihkan, maka kita akan menjadikan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan yang menjadi ketentuan. Tidak ada yang bertahan masing-masing. Oh, saya ustadku, atau saya madhabku. Tekan lalu saya nukil ucapan Imam Syafi'i. Yang kalau sudah tetap sahih hadis disepakati, tidak boleh lagi kita berpaling dari hadis ke pendapat seorang. Itu penukilan kesepakatan. Ini ayat. Tidaklah mereka beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan hakim, menjadikan engkau wahai Muhammad hakim. Tahu dia hakim tak? Iya, yang memutuskan. Kalau kita berselisih, saya bilang wajib, kamu bilang sunnah. Apa kata Nabi? Begitu saja supaya enak. Iya, supaya enak kita. Sehingga kita nanti tidak saling mencela. Karena kita sekarang murni lakukan itu karena Nabi katakan. Iya, bukan karena siapa yang berkata dari selain Nabi. Kalau selain Nabi macam-macam kan penilaian tak. Macam-macam. Iya, ada orang menilai orang karena jah kedudukan, ada orang menilai orang karena harta. Macam-macam kan. Iya. Ada bahkan sekarang ada orang menilai orang karena titel. Kalau kita berpendapat sementara yang berpendapat lain ada titelnya. Kan masa ini dokter salah? Kan begitu jadinya. Kalau begitu tidak ada habisnya. Karena kalau berbicara titel kan masing-masing kita juga bisa keluarkan titel, kan begitu. Nih, tapi apakah ukuran kebenaran itu dari kedudukan kita? Atau dari apa yang kita pegang dari Quran dan Sunnah? Perhatikan ke ini ayat. Ini 65 An-Nisa. Sebenarnya ada ayat sebelumnya lebih lagi. Tapi kita baca dulu yang ini. Karena ini ada hubungan khusus kalau dalam masalah hukum yang kita perselisihkan. Fala wa rabbika la yu'minuna. Ada kata yu'minun. Ini yang saya mau karena di tauhid dimasukkan. Di tauhid. Iya.
Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tidak demi Rabbmu, tidaklah beriman mereka hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian setelah kamu menetapkan hukumnya, mereka tidak merasa dalam hati mereka keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan. Itu ciri beriman. Setelah, ini kata Nabi, setelah itu kita tidak ada keberatan. Tidak ada rebel. Tapi tidak ada keberatan. Kalau sudah seperti ini baru beriman. Ini baru beriman. Tidak mendapatkan dalam diri mereka keberatan. Mimma qadoita. Dari apa yang kamu telah tetapkan. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Itu ciri orang beriman. Kalau mau lagi ada ayat Nisa juga. Sebelumnya, Mbak, kita sebenarnya sering baca sepotongnya terkait dengan ketaatan pada pemerintah. Iya. Tapi ayat itu biasa kita potong sampai poin pendalilan tak terkait dengan wajib taat pemerintah. Sebenarnya ada setelahnya. Ada setelahnya, yaitu An-Nisa 59 sebelumnya. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kan sering kita sampai situ. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Pemimpin di antara kalian. Terus masih satu ayat ini, Pak. Bukan dua ayat. Satu ayat. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam sebuah masalah apa saja, tentu masalah agama kan, bukan masalah dunia. Jika kalian berselisih terkait dengan hukum syar'i, halal, haram, wajib, mubah, sunnah, ada masalah dalam hukum syar'i yang kita perselisihkan. Ini jual beli sah atau tidak, ini terlarang atau tidak. Kalau kalian berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih dalam suatu masalah, nakir, masalah apa saja, farudduhu, perintah, maka kembalikanlah. Perintah. Farudduhu, maka kembalikanlah. Asal dalam perintah wajib. Farudduhu, maka kembalikanlah. Ke siapa? Ilallahi war Rasul. Kepada Allah dan Rasul. Padahal tadi 3 apa? Di awal ayat 3 kan yang harus kita taati. 3 kan tadi. Wahai orang-orang beriman, awal ayat. Taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri. 3 kan? Tapi kalau kita berselisih, kembali ke mana? Ini pertanyaannya. Lanjutannya itu. Kembali ke mana kalau kita berselisih? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. 2 saja. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mirip kan dengan ayat tadi? Iya. Tadi bilang tidak beriman. Sampai mereka menjadikanmu hakim. Kalau ini, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, kembalikan apa yang mereka perselisihkan kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu adalah lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Kalau kita berselisih. Iya, berselisih ini. Ketika kita bilang, apa kata Allah, apa kata Rasul, itu yang terbaik. Dan akibatnya juga baik. Tidak ada dendam kalau begitu modelnya. Lihat para ulama, ketika mereka berselisih pendapat, karena kandungan ayat atau hadis yang mereka pahami,
Tidak ada saling sakit hati. Kalau ketemu, mu anak berpelukan. Kita ini gara-gara kita ini masing-masing ada jagoan tak selesai. Iya kan? Kenapa kita baku sakit hati, Pak? Iya kan? Karena kita masing-masing apa? Bukan kepada Quran, hadis. Bukan kita tanya, apa dalilnya itu Ustaz? Baru kita berpegang. Tapi kita lihat dulu, Ustazku. Kan begitu. Akhirnya orang sebelah juga bilang begitu. Bisa kiaiku. Andre Guru tak bilang begitu kok. Kau jangan sok tak. Nah, begitu jadi. Karena kita apa? Kembalinya ini salah. Kembali ini yang masalah. Seharusnya tabe apa dalil. Begitu. Baru kita saling bantah maki. Oh Pak, yang saya tahu dalilnya kita itu doi. Kita jelaskan, Mai. Kalau kita tahu dari mana doibnya. Kalau tidak lebih kita diam. Kalau tidak tahu cara menjelaskan, tidak ada celahan. Kita beramal dengan apa yang sampai ke kita. Tidak perlu kita paksakan orang lain beramal dengan apa yang sampai ke kita. Nah, orang itu belum sampai. Iya kan? Harus paham. Iya, harus dipaham. Karena semua orang sekarang, semua pada belajar nih. Biar orang sebelah, Pak. Orang sebelah, maksudnya yang berselisih dengan kita. Ketika kita menyatakan, itu salah. Pasti dia cari tahu. Ih, apakah benar yang saya pegang ini salah? Harus kita paham itu. Iya. Akhirnya mereka juga belajar. Mereka sendiri yang bilang, saya pernah dikasih tahu begitu. Gara-gara kamu bilang begitu, akhirnya saya belajar. Saya cari tahu, betul nggak ini? Yang saya pegang. Itu kalau kita berbicara, oh dalil ada cacatnya. Akhirnya dia belajar, dia bilang sendiri. Saya cari tahu sendiri, betulkah itu yang bilang? Dia bilang begitu. Nah, ini kalau kita berbicara dalil, kapan diangkat? Tapi guruku, selesai begitu. Tidak ada habisnya itu. Karena salah tempatnya kembali. Itu cuma salah ini. Salah tempatnya kembali. Iya. Imam Syafi'i rahimahullah belum ingin sekali bahwa mengajarkan ilmu itu dan tidak ada satupun yang disandarkan kepadanya. Tidak ada satupun yang disandarkan kepadanya musuh. Imam bilang begini. Enggak. Kalau bisa bilang saja. Nabi bilang begini. Dari yang disampaikan oleh imam. Kan lebih bagus. Nabi bilang begini. Siapa dari mana kamu dengar? Baru ditanya. Dari mana kamu dengar ini? Nah, ini namanya tanya sanad. Kesohihan penukilan. Itu beda itu. Kalau itu memang harus dicari itu sanad. Penukilan siapa? Siapa yang bilang? Karena ini ilmu amanah. Tidak bisa sembarang orang ngomong kita terima. Kan begitu. Itu dari sisi yang menukil. Iya kan? Bukan yang dinukil. Kalau yang dinukil, kapan sahih? Kita terima. Bahkan dari iblis pun kalau sahih diterima. Iya kan? Iblis yang ajarkan Abu Hurairah ayat kursi. Yang selalu dia lolos sampai 3 malam lolos mencuri zakat kepada Abu Hurairah. Lolos. Terakhir diajarkan Abu Hurairah. Kalau kamu mau saya ajarkan. Yang kamu kalau baca tidak akan didekati oleh setan sampai subuh. Ayat kursi. Diajarkan kepada Abu Hurairah. Disampaikan oleh Abu Hurairah kepada Nabi. Nabi bilang, sodaqaka bahwa kadu. Dia benar dalam pengajarannya itu kepada kamu. Padahal dia sendiri pendusta. Ya tetap, namanya iblis, pendusta. Tapi terhadap yang dia sampaikan, benar. Kita bisa paham ini. Inilah, kalau dia bawa hadis, bawa ayat. Bawa ayat. Ayat tidak diragukan lagi. Yang penting benar ayatnya. Dan sampai sembarang jangan bilang. Kan jangan sampai. Kan ada juga orang yang penting bahasa Arab ayatnya. Ada juga begitu. Iya. Ada juga orang begitu. Dia bahasa Arab, nah tipu orang. Dia bilang ayat. Yang dengar di bawah tanya, Ustaz, ayat di mana itu tadi? Ada di Al-Baqarah. Pernah ada begitu.
Orang khutbah. Orang khutbah. Sampai kan dibilang ayat, padahal itu bukan ayat. Itu ucapan ulama. Tapi dia bilang ayat. Ketika turun ditanya, Ustaz, ayat di mana itu tadi? Ada di Al-Baqarah. Nah, tambah lagi satu ayat. Ini kan masalah, kata. Iya. Kecuali kayak kita lihat ini orang tidak percaya nukil ayat tidak benar. Tidak boleh juga kita sebar. Nah, ini yang saya mau tekankan. Dan ini yang diinginkan di bab khusus ini. Kita ini orang yang bertauhid. Iya. Orang bertauhid itu adalah taslimnya. Penerimaan penuhnya itu adalah kepada hukum Allah dan Rasulnya. Pada setiap yang diperselisihkan. Pada setiap yang diperselisihkan. Ini dua di An-Nisa. Iya. Ada di Al-Ma'idah satu lagi, Pak. Saya sebutkan ke ini ayat sebelum kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh. Pentingnya ini bab ini masuk dalam bab sebelumnya. Ada di Al-Ma'idah ayat 349. Ya. Al-Ma'idah ayat 49. Bisa juga kita jadikan sebagai pegangan dalam masalah kalau kita berselisih tentang sesuatu. Kalau kita berselisih tentang sesuatu. Boleh kita kembali nanti membuka Al-Ma'idah 49. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Allah katakan kepada nabinya, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayusibahum bi ba'di dunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Kata Allah kepada nabi kita ini, Nabi Muhammad SAW, wa anihkum, dan hendaklah kamu wahai Muhammad memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Lihat. Menurut Nabi saja disuruh begitu, Pak. Apa kita? Nabi ini orang penerima wahyu. Iya kan? Penerima wahyu. Ucapannya wahyu. Tapi apa perintah Allah kepadanya? Selain Nabi, lebih-lebih harus begitu. Selain Nabi. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah engkau wahai Muhammad. Hendaklah engkau wahai Muhammad memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum. Ini Nabi Muhammad ini, Pak. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Bahaya kadang kita ini cari hukum sesuai hawa nafsu. Kita tahu ini sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau saya tanya sama Ustaz Ubaid ini, dia akan bilang tidak boleh. Tanya saja deh sama Ustaz lain yang lembe-lembe sedikit. Begitu orang, Pak. Kalau sudah dia tahu ini, bahwa Ustaz Fulan mengatakan tidak boleh, dengan dalil dia sebutkan, dengan alasan, maka dia tidak ke sana. Dia tidak ke sana. Banyak orang begitu. Terus terang saya pribadi sendiri ada pengalaman yang begitu. Bahkan pernah ada orang ucapkan kalimat, tidak apa-apa jadi. Saya cuma kasih tahu kisah. Saya pernah dikatakan, jago tanya itu. Tidak jadi kau berbisnis kalau tanya kau itu. Kan tidak boleh itu sama dia. Bayangkan. Kan tidak ada masalah jika kita beda pendapat. Kalau ada yang membolehkan tidak masalah. Tapi jangan ngomong begitu. Kan tidak bagus kan. Ada apa ini di antara kita? Kan kenapa sampai bilang begitu? Bahkan ada yang bilang itu jangkit, Ustaz Subhan. Alhamdulillah. Kan orang kalau dicap begitu tidak masalah kita. Kan yang penting kita ngomong sesuai dengan dalil. Tidak berpengaruh dengan ucapan orang. Tidak usah kita marah-marah, kita pergi telepon, kenapa? Iya, atau kita tahdir. Tapi ini bahasa cerita yang terus terang karena sudah berlalu.
Kan ada satu masalah sebelumnya yang saya bilang tidak boleh, tapi ribu orang di mana-mana, satu Sulawesi ribu. Iya, tapi selesai nih, hilang ini masalah. Tapi itu tadi, orang kadang mau bertanya sama seorang, tapi sudah ditutup memang. Jangan kok tidak jadi kok kalau sama itu, sama yang lain saja, sama sana. Jadi cari apa itu? Itu kan masalah, Pak. Ini nih masalahnya kita ini. Iya, cari hukum sesuai hawa nafsu. Iya, cari hukum, cari jawaban sesuai. Allah katakan kepada nabinya, dan ini nasihat untuk semua orang. Kepada nabi saja begitu, apalagi kita. Wala tattabi ahwa'ahum. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan. Tidak ada habisnya itu orang punya hawa nafsu. Jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Wahadarhum ayyaftinuk. Kata Allah, dan berhati-hati kamu terhadap mereka. Iya, jangan sampai mereka memfitnahmu, memalingkanmu. Iya. Am ba'di ma anzalallahu ilaik, dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Jangan sampai ada ini ayat yang kita tahu, ada ini hadis yang kita tahu jelas, tapi gara-gara mereka kan masalah juga itu. Muslimin bertanya, tak? Kan bermasalah itu, Pak. Orang bantu pondok tak? Banyak sekali uangnya masuk. Kita tahu ini haram sebenarnya, tapi karena dia nggak tahu apa yang mau ngomong. Ini kan masalah itu. Nabi saya bilang begitu, Pak. Allah katakan begitu. Hati-hati kamu. Iya, terfitnah. Terfitnah dengan mereka. Hati-hati dari mereka itu. Sehingga kamu berpaling dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Ucapkan saja yang benar. Katakan saja, fa in tawallaw fa'alam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Jika mereka berpaling, jika mereka pergi, dari hukum yang Allah turunkan, maka ketahui bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa mereka. Kan kalau mereka berpaling dalam masalah, ucapkan saja. Kalau mereka tidak terima kan berarti dia kan, bukan kita. Tapi kalau kita ikut mereka, bahaya. Tapi memang ujian terbesar itu kita itu. Ujian terbesar. Apalagi orang itu banyak kebaikannya sama kita. Selesai. Dikasih pakai uang, dikasih pakai mobil, hanya bisa-bisa halal semua itu. Kalau kita tidak punya pendirian yang kuat, kan orang itu, Pak, muslimin berganti-ganti. Kalau dia pergi kan tidak ada masalah, Cing. Sebenarnya. Tapi kan gitu. Datang lagi setan. Susah lagi. Di mana lagi cari yang seperti itu? Iya, kan susah. Ini masalah. Makanya di sini yang diingatkan Nabi. Ya, kita lebih-lebih. Jangan merubah hukum karena orang. Jangan merubah hukum karena orang. Karena kita akan masuk di bab mengambil dia sebagai Tuhan. Tidak harus di ulama. Berarti sebelum ini kan ulama, kan? Kita jadikan ulama. Tidak harus di. Bisa muslimin. Kalau kita rubah hukum karena dia, berarti kita menjadikannya Tuhan. Kita kan sampai judul. Ini kan lebih. Ini yang belum sampaikan di sini. Makanya ini adalah bab yang belum sebutkan sebagai sambungan dari tahlil tahrim sebelumnya. Belum sebutkan di sini banyak ayat dan banyak hadis supaya kita paham baik-baik, supaya kita juga enak dalam menyikapi apa yang terjadi, perselisihan yang terjadi atau apapun itu, dan kita sudah tahu kembalinya kemana. Kan banyak kita ini yang baru belajar kadang bingung dengan perbedaan pendapat. Terus kita tidak tahu
apa yang dipilih. Karena kita tidak tahu sebenarnya kembali ke mana. Makanya sebelum membahas perselisihan, tauhid dulu. Karena gampang itu perselisihan kalau kita tahu tauhid. Karena kita gampang menerima apa yang kuat berdasarkan dalil. Tapi kalau langsung ke perselisihan tanpa tauhid, selesai itu. Yang ada kita cuma berkelahi. Lihat bikin di sana orang-orang yang di Facebook yang seperti Syekhul Islam, baca kitab bundur saja tidak bisa. Besar sekali ucapannya. Salah kanan kiri kan begitu. Tapi dia sendiri tidak tahu kalau salah gimana caranya. Apa yang harus kita lakukan? Kita kembali ke mana? Iya, berdebat tidak habis kalau kita tidak pakai Quran hadis. Kalau kita tidak pakai Quran hadis. Kata beliau, qaulullah ta'ala, Allah berfirman, alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, ini An-Nisa 60 ya. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang menyangka bahwa mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tapi mereka ingin berhukum ke tagut. Kan tidak cocok, tak? Beriman kepada Allah, kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, beriman kepada apa yang diturunkan kepada sebelumnya, tapi kalau hukum ke orang. Ini ayat ada sebab turunnya, nanti akan disebutkan di akhir. Iya, percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi tidak berhukum kepada apa yang dihukumi oleh Nabi Muhammad. Kan tidak bagus. Berarti ini keimanan pengakuan namanya. Iya, ini hanya keimanan pengakuan. Iya. Kemudian beliau sebutkan juga iya, ayat yang kedua. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Ini walaupun di orang munafik ini Pak ya. Tapi kan orang munafik hanya iman lisan. Tidak ada iman hati. Hanya yang diingatkan sini. Kita tidak boleh begitu. Jangan sampai kita bilang saya percaya kepada Nabi Muhammad, tapi hati tidak terima apa yang dihukumkan oleh Nabi Muhammad. Lihat ini. Wa idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardh, jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Qalu, apa jawaban mereka? Innama nahnu muslihun, sungguh kami tiada lain adalah orang-orang yang melakukan islah. Orang-orang yang melakukan perbaikan. Ini munafik ini. Ini munafik. Iya. Yang beriman dengan lisan, tidak beriman dengan hati. Lihat ucapan mereka. Tidak sadar kalau mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan. Wa qaulu, dan firman Allah Ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jangan kalian melakukan pengrusakan di atas muka bumi setelah diperbaiki. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan rasa takut. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan mengharap. Sungguh rahmat Rabbmu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Jangan berbuat kerusakan. Jangan berbuat kerusakan. Demikian pula wa qauluhu, dan firman Allah, apa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian cari? Kan hukum jahiliyah itu yang seru kelompok. Hukum jahiliyah maksudnya seru kelompok. Iya, seru kelompok. Seperti yang terjadi di masa Nabi, yang para sahabat ditegur oleh Nabi. Orang-orang Ansor memanggil, wahai Ansor. Orang-orang Muhajirin memanggil, wahai Muhajirin. Begitu. Kata Nabi SAW, apa abidakwal jahiliyah? Apakah seruan ajakan jahiliyah lagi yang kalian mau? Da'u, tinggalkan seruan seperti itu. Iya. Fa innaha muntinah. Kata Nabi, sesungguhnya itu adalah muntin. Busuk. Bangke itu. Harus ditinggalkan. Ya itu sudah hukum jahiliyah itu. Hukum jahiliyah.
Maka Allah katakan, apa hukmul jahiliyati ya begun? Apakah hukum jahiliyah lagi yang kalian cari? Waman ahsanu minallahi hukman. Tidak ada lagi yang lebih bagus hukumnya daripada Allah. Liqaumi yuqinun, tapi bagi orang-orang yang yakin. Kalau orang tidak ada keyakinan, tidak ada. Tetap hukum selain Allah yang lebih baik. Tidak ada lagi. Tidak ada hukum. Makanya kalau kita mau kembali ke Allah saja, ke Rasulnya saja, supaya enak. Karena tidak ada yang lebih baik lagi. Tidak ada hukum yang lebih baik, yang melebihi hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penegasan. Harus kita kembali ke sana. Harus kita kembali ke sana. Wa an Abdullah ibn Amr. Setelahnya belum nukil hadis. Setelah beberapa ayat tadi. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Perhatikan ini hadis. Kata Nabi, tidak beriman salah seorang dari kalian. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawanya, hawa nafsunya, tab'an lima ji'tu bih, mengikuti apa yang saya bawa. Jangan sebaliknya. Cari ayat, cari hadis yang sesuai hawa nafsu. Itu ciri-ciri ahlul ahwa, orang-orang pengikut hawa nafsu. Kalau orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lihat, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian, hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya, taba'an lima ji'tu bih, mengikuti apa yang saya bawa. Kata Nabi ini. Kita tidak beriman ternyata sampai mengikuti apa yang Nabi bawa. Gimana kita? Kan begitu. Jadi buat Nabi anjurkan, Nabi lakukan. Terus kita setelah itu bilang, tapi madhab Syekh Fulan bilang, gimana itu? Kita tidak dengar ini hadis. Sudah kita baca juga pekan lalu tak? Ucapan Ibn Abbas. Ucapan Ibn Abbas. Keras sekali kan ucapan beliau. Hampir turun hujan batu dari langit. Saya berkata ucapan Nabi, kalian berkata Abu Bakar, Umar. Kan begitu. Kenapa sampai keras begitu? Ini tadi ayat. Itulah ayat. Inilah hadis. Memang harus begitu. Karena kalau kita tidak terima Abu Bakar, Umar, kan tidak ada masalah, ada. Selama tidak menyelisih, selama menyelisih Nabi. Yang penting ucapan Nabi dulu dahulukan. Bukan merendahkannya, tapi dari sisi yang kita dahulukan. Yang kita dahulukan. Karena ucapan Nabi terkait dengan keimanan. Masalah ditolak dan terimanya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang saya bawa. Kan keimanan ini masalah. Terkait dengan keimanan. Qala Nawawi hadithun sahih. Berkata Imam Nawawi hadith sahih. Ruwainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Kami meriwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Waqala Sya'bi, dan berkata Sya'bi rahimahullah, kana baina rajul minal munafikin wa rajul minal yahud khusumah. Adalah dulu ada di antara seorang laki-laki dari kalangan munafikin dan seorang laki-laki dari kalangan Yahudi. Ada perdebatan. Faqala al-Yahudi, berkata Yahudi, natahakam ila Muhammad. Orang Yahudi yang jelas-jelas kafir. Kita berhukum ke Muhammad.
Karena dia bilang Muhammad, dia enggak bilang Rasulullah. Kan dia enggak akui. Yahudi ini. Li'anahu arafa annahu la yakhudhu riswah. Kenapa dia ngomong begitu? Karena Yahudi tahu bahwa Nabi Muhammad tidak mengambil sogokan. Tidak mengambil sogokan. Wa qala al-munafiq. Munafik ini yang mengatakan Muslim saya. Munafik. Muslim saya, dia bilang begitu. Natahakam ilal Yahud. Kita berhukum saya kepada Yahudi. Kita mengambil hakim dari Yahudi. Li ilmihi annahum ya'khuduna riswah. Karena mereka tahu orang Yahudi suka ambil sogok. Bayangkan orang bedanya. Bedanya ini munafik yang mengaku diri Muslim. Karena dia tahu. Fattafaqu ayyatiya kahina. Na'udzubillah. Akhirnya keduanya tidak ke Muhammad, tidak ke Yahudi juga. Maka mereka berdua bersepakat untuk mendatangi dukun. Fi Juhainah, di daerah yang bernama Juhainah. Fayatahakama ilaih. Maka mereka berdua berhukum kepada keduanya. Fanazalat, maka turunlah ayat tadi. Alam taro ilal ladina yaz'umun. Itu tadi. Ingat ayat yang di awal. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mengira, menyangka bahwa mereka beriman kepada yang diturunkan kepadamu? Itu munafik. Wa ma unzila ilaik wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Itu tadi Yahudi. Dua orang itu. Turun ayat ini. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum ke taghut. Malah pilih siapa? Taghut. Itu siapa tadi taghut? Dukun. Malah pergi berhukum ke dukun. Ya, ini mereka. Ini orang tidak beriman. Cirinya begitu. Kalau orang beriman, cirinya di hadits Nabi tadi. Hawanya ikut apa yang Nabi katakan. Hawanya ikut apa yang Nabi katakan. Ini ciri mereka ini. Ini kita harus jauhi. Wakilah, itu versi pertama. Versi pertama turun kepada itu. Wakilah, dan dikatakan juga nazalat fi rajulain ihtasama. Turun terkait dua orang juga sama berdebat. Faqala ahaduhuma, lebih umum yang ini ya. Pada dua orang yang berdebat berselisih. Bukan, tidak ada penyebutan nama Yahudi, tidak ada penyebutan nama Nasoro, tapi musyrik munafik. Kita sebenarnya tidak ada masalah dengan kita kan. Karena yang menjadi pelajaran keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Siapapun yang sebab turunnya tidak ada masalah bagi kita. Tapi ada yang mengatakan ini turun pada dua orang yang berselisih. Faqala ahaduhuma, berkata salah satu dari keduanya, natarafa'u ilan nabi, kita angkat ke Nabi. Wa qala al-akhar, berkata yang lain, ila Ka'ab ibn al-Ashraf, kita ke Ka'ab ibn al-Ashraf, bukan ke Nabi. Tsumma tarafa'a ila Umar ibn Khattab, tapi malah diangkat ke mana? Ke Umar ibn Khattab. Fadzakara lahu ahaduhuma al-qissah, maka dia pun menyebutkan, salah satu dari keduanya menyebutkan kepada Umar kisah itu. Faqala alladzi lam yarda bi Rasulillah, maka berkata Umar, kita tahu Umar tuh. Iya. Maka berkata Umar kepada orang yang tidak ridho kepada Rasulullah. Kan tadi dia bilang, kita angkat ke Nabi. Dia bilang yang satu, enggak. Kita angkat ke mana? Ke Ka'ab ibn Ashraf. Waktu Yahudi. Iya. Maka mereka angkat salah orang ini. Malah angkat ke Umar. Permasalahannya. Maka Umar berkata kepada yang tidak ridho kalau perkaranya itu dinaikkan ke Nabi. Akadalik, apakah seperti itu? Seperti yang dia ngomong, bahwa kamu tidak suka, tidak setuju kalau dinaikkan kepada Nabi Muhammad. Apakah seperti itu? Orang itu ya, dia bilang, na'am. Fadarabahu bisayf faqatala. Langsung Umar penggal dengan pedangnya dan membunuhnya di tempat. Jangan kayak begitu. Iya. Dia bunuh di tempat. Karena kenapa? Karena orang yang tidak ridho dengan hukumnya Nabi bukan mukmin. Dia bunuh karena itu. Sudah murtad ini. Sudah keluar. Makanya langsung dia adarabahu bisayf.
Nih, cuma jangkit. Iya, nanti jangan sampai kita langsung pukul orang. Ya masuk penjara nanti lagi, masalah lagi. Iya, ini di masa Umar karena memang prakteknya hukum syar. Iya, dia langsung penggal, dia bunuh di tempat. Dia bunuh di tempat. Ini turun di ayat itu. Turun di tentang dua orang ini. Alhamdulillah, ini saya juga sama tetap. Sudah masuk waktu juga. Berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut lagi. Rabu depan libur berarti ya? Ita. Alhamdulillah. Yang ini kita potong bersama ya. Tidak ada lagi perselisihan potong hari ini dan besok ya. Tidak ada masalah kelompok masuk di hari raya sebelumnya ya. Alhamdulillah. Sama aja nih hari raya tak? Sama. Alhamdulillah. Nikmat itu. Jadi tidak ada lagi pertanyaan yang berbeda hari raya ini. Alhamdulillah. Kita ada dulu. Baik, sini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya bisa seseorang mengetahui bahwa yang dia makan itu haram? Atau dalam kurung babi. Bagaimana hukumnya bisa seseorang mengetahui bahwa yang dia makan itu haram? Babi. Tanya gitu. Itu. Jangan. Tanya gitu. Masa mau kita tahu gimana? Tapi tetap memakannya dan bagaimana sholatnya. Oh, berarti dia sudah tahu, maksudnya dia tahu itu babi. Tapi dia tetap makan. Tidak boleh. Berarti dia sudah tahu ini. Ini tidak boleh. Iya. Pertama tanya dulu. Apa ini? Kalau ragu. Kalau ragu. Tanya dulu. Kalau sudah tahu, haram kita makan. Iya, babi kan jelas pengharamannya Quran, hadis. Disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat di kalangan kaum muslimin bahwa memakannya adalah haram. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Adapun hukum sholatnya, ini masalah tergantung. Kalau dia menghalalkan itu padahal Allah haramkan, jelas Quran, Nabi jelas haramkan, kan keluar dari Islam. Sholatnya tidak diterima. Kita menghalalkan yang diharamkan. Masalahnya ini pengharumannya babi itu ini tidak syubhat. Coba syubhat bisa saja. Atau diperselisihkan begitu. Bisa saja dia tidak tahu atau dia pegang itu pendapat. Tapi ini kan pengharumannya Quran, hadis sepakat kaum muslimin akan haramnya. Maka tidak boleh dia memakannya, haram memakan. Ya, kalau dia memakan dalam keadaan tahu itu namanya menghalalkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya. Ustaz, saya seorang bos. Masya Allah. Allahumma barik. Nih, saya seorang bos. Saya selalu memerintahkan pada seorang untuk menagih nasabah. Tetapi saya tidak menggaji orang tersebut. Saya cuma menjanji-janji. Bukan ke bos ini. Apa ada kepastian? Pertanyaannya, apakah saya termasuk orang yang dolim memperkerjakan orang tanpa menggajinya? Apa yang dinamakan itu? Kita angkat diri ini bos. Bukan gini. Pak janji-janji namanya ini. Pak janji-janji. Tidak boleh begitu. Dolim. Kita dianjurkan memberikan cepat gajinya orang itu sebelum kering keringatnya. Tidak boleh diakhirkan. Tidak boleh diakhirkan. Kalau kita akhirkan, tidak apa-apa. Tapi kita simpan atau kita kembangkan. Nanti supaya kalau dia minta, dia datang minta, kita kasih. Kita kasih. Seperti kisahnya salah seorang yang terkurung di gua itu. Di Bukhari Muslim. Kan dia menggaji orang. Memperkerjakan orang. Semuanya dia kasih gajinya secara kerja. Tapi satu langsung pergi. Tidak sempat ambil. Akhirnya dia kembang.
dia belikan gajinya itu tadi kambing berkembang, belikan sapi berkembang, belikan onta berkembang, makin banyak sampai dia belikan budak pengembalanya itu. Iya, sampai dia datang, pulang, mana gajiku dulu? Dia bilang, itu, semua itu. Kambing, onta, sapi, dengan pengembalanya. Punyamu semua itu. Langsung dia bilang, jangan main-main sama saya. Dia bercanda, jangan kau mengejek. Gajiku tidak sampai segitu. Dia bilang, saya tidak main-main sama kamu. Betul itu gajimu, saya kembangkan. Kamu langsung pergi. Langsung diambil semua kambingnya, ontanya, sapinya dengan pengembalanya. Langsung dia bawa semua dan dia tak protes. Dia tak protes. Itulah amalan solehnya. Dia bilang, ya Allah, saya lakukan itu karena ikhlas mengharap wajahmu. Beri kami jalan keluar dari kami yang terkurung ini. Terbukalah mulutku karena keikhlasan itu tadi. Cuma ini itu yang utama. Apa jadi Pak? Kalau datang orangnya, kasih cepat. Kasih cepat. Iya, itu baru benar. Wallahualam. Ustaz, apakah sholat kita batal jika tidak membaca Al-Fatihah di sholat yang dijaharkan? Sebab anak pernah masbuk dan ingin membaca Al-Fatihah, tapi imam sudah ruku. Berbeda cerita ini ya. Iya. Karena sebenarnya para ulama rahimahumullah berselisih pendapat pertama bagi orang yang dapat ruku. Kalau orang yang dapat berdiri, kalau baca Al-Fatihah dapat rakaat. Kalau tidak baca Al-Fatihah tidak dapat satu rakaat. Itu sepakat itu. Iya, berdasarkan hadits Ubadah bin Samit, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Disepakati itu. Kalau dapat berdiri, dapat ruku, ini yang diperselisihkan. Ada yang berpendapat tidak dapat satu rakaat karena tidak baca Al-Fatihah. Dalilnya itu tadi hadis. Ada yang berpendapat dapat, khusus yang dapat pada saat imam ruku. Dapat. Walaupun tidak dapat Al-Fatihah. Ada juga dalil. Hadis Abu Bakar riwayat Bukhari. Dia datang, Nabi sedang ruku. Dia masuk di pintu, Nabi sudah ruku. Akhirnya dia ruku di pintu. Dia ruku di pintu. Sambil jalan, sambil ruku, masuk ke sholat. Kata para ulama, tidak mungkin dia pergi ruku di pintu kalau itu tidak dapat. Itu pertama. Menunjukkan bahwa menurut sahabat, dapat ruku, dapat seterusnya. Makanya dia korban ruku di pintu. Sambil jalan. Itu titik pendalilan pertama. Titik pendalilan kedua, setelah selesai sholat, Nabi tahu dia lakukan itu. Nabi cuma bilang begini, Zadakallah hirsan wala ta'un. Semoga Allah menambah semangatmu, jangan kau ulangi. Seandainya tidak dapat, pasti Nabi suruh tambah. Tambah rakaat. Ya, tambah rakaat. Tapi ini Nabi tidak suruh tambah. Nabi cuma mengatakan semoga Allah menambah semangat. Tapi jangan diulangi. Jangan diulangi maksudnya. Saking semangatnya ruku di jalan. Sambil jalan ruku. Itu maksudnya yang dilarang. Ini pendalilan namanya. Dengan dalil ini berarti dapat. Ini pendapat kedua. Iya, pendapat kedua. Dapat. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Syafi'i. Iya. Dan mayoritas ahli hadis. Mayoritas ahli hadis. Bahwa dapat berdiri tidak dapat kalau tidak baca Al-Fatihah. Tapi kalau dapat ruku dapat. Untuk mengamalkan dua hadis tadi. Kita amalkan masing-masing pada tempatnya. Dapat berdiri tidak dapat kalau kita berhayal tidak baca Al-Fatihah. Begitu. Tapi kalau dapat ruku dapat dengan hadis tadi. Supaya tidak ada yang ditolak dari hadis. Ini karena sama-sama sahih. Wallahualam. Mengapa tidak boleh memotong atau mencukur rambut, kuku, dan bulu ketika ingin berkurban? Mengapa ya? Karena Nabi larang. Iya kan? Gimana ini? Mau jawaban apa begitu? Iya, karena Nabi larang. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum ayyudahi
fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'ah. Iya, apabila masuk 10 awal Dzulhijjah, masuk tanggal 1 ini ada pengumumannya. Dan salah seorang dari kalian berniat berkurban, maka jangan dia menyentuh rambutnya dan kulitnya, termasuk kuku. Sedikit. Jadi kenapa kita tidak potong? Nabi tak larang. Nabi tak larang. Kan begitu? Iya, kita ikut apa yang dikatakan oleh Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana hukumnya bagi orang yang mau berkurban lalu rambutnya rontok atau kukunya patah? Tidak apa. Kan itu bukan dia yang melakukan. Kan hadisnya tadi, jangan kamu yang berbuat. Jangan kamu memotong rambut, jangan kamu memotong kuku, kan begitu. Adapun kalau rontok sendiri, di luar daripada kuasa itu. Iya, terpotong sendiri, di luar daripada kuasa itu. Iya, itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Saat izin bertanya, Lebaran besok, mertua dan kakak ipar saya, perempuan, akan datang ke Makassar. Mertua saya dari Jawa, Ustaz. Apakah suami saya berdosa jika tidak memberitahu hukum safar tanpa mahram kepada mertua perempuan dan kakak ipar perempuan saya? Iya. Kita kasih tahu saja dulu. Tidak boleh safar tanpa mahram. Kalau dia tetap datang, urusannya. Minimal kita amar ma'ruf nahi mungkar, kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan, kan begitu kan? Sampaikan. Bu, ya tidak boleh safar kalau tidak ada temanin dari laki-laki. Sampaikan begitu. Sampaikan saja. Kalau dia tetap datang, biar saja. Itu kan menjadi urusan. Menjadi urusannya. Setelah kita kasih tahu. Tapi kalau dia bilang, mau ke safar ke rumahmu, tapi tidak ada temani, jangan pakai saja gas. Berarti kan kita ridho. Kan begitu. Tidak ada namanya nasihat di awal. Tidak ada nasihat di awal. Sampaikan saja, nasihati saja. Setelah itu kalau mereka paham, alhamdulillah. Kalau tidak paham juga, doakan hidayah. Wallahualam. Ini satu lagi pertanyaan. Bagaimana cara pembagian daging kurbannya, Ustaz? Jika kita patungan 7 orang, dan misal setiap orang bagiannya 10 kilo, berapa yang harus disedekahkan? Berapa yang harus dihadiahkan? Dan berapa jatah untuk yang berkurban? Masya Allah. Boleh kita makan semua. Nah, iya, silakan dimakan semua sendiri. Kan Nabi bilang begitu. Kulu, makan. Wadakiru, simpan. Iya, di awal Islam dulu, di awal Islam, dilarang untuk boleh makan, tapi tidak boleh menyimpan lebih 3 hari. Waktu masa susah. Tapi di tahun-tahun yang sudah bagus keadaan kaum muslimin, Nabi berkata, kulu, silakan dimakan. Wadakiru, silakan disimpan. Watasaddaku, silakan disedekahkan. Terserah kamu. Bahkan di sebagian riwayat, watazawwadu, silakan dipakai bekal. Silakan dipakai bekal. Ini kan mubah, tidak ada aturan. Ya, tidak ada lagi aturan. Silakan potong sendiri, makan sendiri. Boleh juga kasih keluarga. Sedekah. Kan kasih makan istri anak kan sudah sedekah juga. Sudah sedekah juga. Boleh. Dulu para sahabat, sebagaimana dinukil oleh Abu Ayyub Al-Ansari, mereka potong 1 kambing, potong kurban, untuk dia makan 1 rumah. Masing-masing begitu. 1 kambing, 1 rumah, untuk mereka makan. Tapi niat kurban. Pokoknya setelah itu, silakan dimakan, silakan disimpan. Yang tidak boleh dijual. Itu saja. Jangan dijual apapun dari itu. Iya. Hanya boleh disimpan, boleh dimakan, boleh disedekahkan. Ya, wa atimul ba'is al-fakir. Boleh kita beri makan al-ba'is lagi fakir. Terakhir sekali. Terakhir sekali nih, jangan lagi kasih naik.
Alhamdulillah. Ustaz, kalau berkurban berserikat 7 orang bersama teman, apakah suami bisa mengikutkan anak istri? Ikutkan di mana? Kalau dalam niat boleh. Boleh. Iya kan? Iya. Dalam niat maksudnya. Kita berserikat ini 7 orang. Tapi kita bilang, ini dariku dan keluargaku. Boleh. Kita ikutkan semua keluarga kita dalam satu bagian itu. Tapi kita ikutkan dalam niat. Jangan kita ikutkan namanya. Kan kalau namanya kan hanya boleh 7. Satu ekor itu kan, satu ekor itu hanya boleh berserikat apa? 7. Yang ada namanya. Yang ada namanya. Kalau itu yang kita maksud. Kalau yang dimaksud misalnya 7 ini dengan keluarganya gitu ya. Dengan anak dan istrinya. Lebih baik kita misalnya. Jangan masukkan nama anak dan istri. Kan kalau kita berniat untuk mereka dapat pahala penuh. Daripada dia juga ikut, berarti tidak boleh juga potong kuku. Tidak boleh juga potong rambut. Anak tak juga, istri tak juga. Iya, iya kan? Seharusnya kita saja baru anak istri ikut ke kita. Biar nih itu 7 berarti. 7 tadi kita mau dapat 3. Kan tidak apa-apa kita. Kan tidak apa-apa. Dari 7 ini kita 3 bagian. Kan boleh sih berdua satu sapi. Boleh bertiga satu sapi. Boleh berempat. Yang tidak boleh itu lebih dari 7. Yang tidak boleh itu lebih dari 7. Jadi boleh orang masuk misalnya. Orang masuk 4. Kita langsung ambil 3 bagian. Berarti kan nanti orang dapat 1/7. 1/7 dapat. Kita 3 kali 1/7. Karena kita 3 orang. Yang kita bayar. Walaupun yang kurban siapa yang niat? Kita seorang diri. Kita masukkan istri, anak. Itu lebih bagus. Supaya hanya 1 orang yang dibebani itu tadi. Tidak potong kuku, tidak potong rambut. Hanya 1 orang. Wallahualam. Kita cukupkan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi nanti. Pekan depannya lagi setelah Id. Kan nanti itu sudah Id. Iya, Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.